Latihan soal ke-12 dari UTBK tahun 2019. Suatu selang mengalirkan gas dengan debit yang tetap. Gas yang keluar dari ujung selang itu mendorong sebuah balok yang diletakkan pada lantai yang licin. Tumpukan molekul-molekul gas dengan muka balok dianggap tumbukan lenting sempurna. Jika selang itu sekarang mengalirkan gas dengan debit yang sama, namun rapat masanya sepertiga dari rapat massa gas semula. Jadi di sini diketahui kalau rapat massa atau massa jenis itu menjadi sepertiga rapat massa semula. Yang ditanyakan adalah percepatan balok bakalan berubah menjadi berapa. Kita gambar terlebih dahulu selangnya seperti ini. Nah, pada selang ini terdapat kecepatan aliran gas. Nah, karena adanya kecepatan gas ini, ketika keluar dari selang, maka gas tersebut mengakibatkan balok ini akan terdorong ya. Adanya dorongan itu maka besaran yang sesuai untuk dorongan ini adalah besaran tekanan. Jadi dorongan itu kan sama aja kayak tekanan ya adik-adik. Selanjutnya kita turunkan karena di sini ada unsur kecepatan dan unsur tekanan, maka persamaannya kita turunkan dari persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambah dengan rho G H1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, di sini adik-adik untuk yang keadaan 1 ini saya ambil keadaan ketika gas itu masih dalam selang. Kemudian keadaan kedua ini saya ambilkan ketika gas itu sudah keluar. Jadi nanti si gas ini akan mendorong balok tersebut. Nah, untuk keadaan yang pertama tadi sudah saya singgung ya. Di sini hanya ada unsur kecepatan aliran gas. Jadi di sini saya tulis setengah rho V kuadrat. Sedangkan untuk keadaan 2 yang ada adalah unsur tekanan. Nah, di sini adik-adik bisa melihat bahwa yang namanya massa jenis ini sebanding dengan tekanan. Di mana tekanan itu akan sebanding dengan gaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah, gaya ini sebenarnya juga bisa dicari dengan hukum Newton, yaitu M massa dikalikan dengan A percepatan. Jadi nanti di sini P-nya bisa diganti menjadi M dikalikan A dibagi dengan A. A yang kecil ini adalah percepatan, sedangkan A yang besar adalah luas penampang. Jadi di sini besarnya massa jenis akan sebanding dengan percepatan. Jadi kalau kita ingin mencari A aksen, kita bisa gunakan persamaan A aksen per A sama dengan rho aksen dibagi dengan rho. Jadi nanti A aksen sama dengan sepertiga rho dibagi dengan rho dikalikan A. Hasilnya adalah sepertiga A. Jadi jawabannya adalah B, sepertiga kali semula. Latihan soal ke-13 dari ujian masuk UPN Veteran Yogyakarta tahun 2016. Air terjun setinggi 15 meter dengan debit 10 meter kubik per second dimanfaatkan untuk memutar generator listrik mikro. Jika 10% energi air berubah menjadi listrik dengan densitas ini sama halnya dengan massa jenis, yaitu 1 gram per cm kubik. Nah, jadi rho-nya di sini saya ubah menjadi 1000 kg per meter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah daya keluaran generator listrik adalah, nah di sini adik-adik untuk generator ini terjadi perubahan energi dari energi potensial karena di sini diketahui ketinggian, maka saya tulis di sini EP. Namun yang berubah dari EP ini hanya 10% saja. 10% dari energi potensial berubah menjadi energi listrik yaitu W. Nah, untuk energi potensial kita bisa jabarkan menjadi MGH. Kemudian untuk W ini kita ubah menjadi P kalikan T. Nah, jadi diketahui M ya. M ini adalah massa air terjun. Nah, kita ubah. Jadi kan ada persamaan massa jenis yaitu rho sama dengan M dibagi V. Maka dari sini si M itu sama dengan rho dikalikan dengan
V-nya di sini sebenarnya V besar ya. Maksudnya adalah volume. Oke, jadi kita masukkan 10% dari rho dikalikan V. Jadi kemudian dikalikan dengan gravitasi, dikalikan dengan tinggi sama dengan P kali T. Jadi nanti besarnya P sama dengan 10% dikalikan rho dikalikan V per T, T-nya pindah ruas, dikalikan G, dikalikan H. Nah, 10%-nya ini saya ubah saja menjadi 0,1. Jadi nanti rho V per T ini adalah persamaan untuk mencari debit. Jadi nanti saya ganti saja menjadi rho kali Q GH. Nah, Dedek tinggal masukkan variabelnya 0,1 dikalikan 1000. Kemudian Q-nya atau debit adalah 10, gravitasinya 10, dan tingginya adalah 15. Nah, ini kan 15, kemudian yang lain itu kan angkanya satu semua. Pasti di sini jawabannya hanya 150 kW yang mungkin. Jadi kita pilih option yang D. Latihan soal ke-14 dari SIMA UI tahun 2016. Frida masuk melalui pipa berdiameter 20 mm yang memiliki cabang 2 pipa berdiameter 10 mm dan 15 mm. Nah, di sini saya gambar terlebih dahulu. Jadi pipa ini dia bercabang menjadi 2. Nah, sebut saja di sini pipa 1. Ini adalah pipa 2 dan pipa 3. Pipa pertama diameternya adalah 20 mm. Sedangkan dua pipa itu cabangnya D2 sama dengan anggap yang 10 mm. Kemudian D3 adalah 15 mm. Diketahui di sini laju Frida di penampang yang 20 meter ini, oh ya, ini yang ditanyakan ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian di sini pipa yang 15 mm tadi ternyata bercabang lagi menjadi 2. Nah, kita anggap ini adalah luas pipa berpenampang yang keempat. Kemudian yang sebelahnya ini berarti yang kelima. Diketahui diameter D4 adalah 8 mm. Oke. Dan D5-nya juga 8 mm. Karena di sini dikatakan pipa 15 mm bercabang lagi 2 pipa diameternya 8. Nah, selanjutnya laju Frida di pipa berdiameter 8. Oke, jadi V4 dan V5 adalah 1,25 meter per second dan pipa 10 berarti V2 sama dengan 0,4 meter per second. Ditanyakan laju Frida di pipa berdiameter 20 atau V1. Kita gunakan persamaan debit, yaitu untuk cabang di sini anggap cabang A. Oke, yang sebelah sini adalah cabang B. Pada cabang A, maka berlaku asas kontinuitas, yaitu debit pada penampang 1 itu sama dengan debit di penampang 2 ditambah dengan penampang yang ketiga. Sedangkan untuk cabang yang B, oke, berlaku Q3 ini akan sama dengan Q4 ditambah dengan Q5. Jadi kita gabungkan antara cabang A dan B, maka diperoleh Q1 sama dengan Q2. Q3-nya kita substitusikan menjadi Q4 ditambah dengan Q5. Nah, kita masukkan persamaan debit yaitu A1 dikalikan V1 sama dengan A2 V2 ditambah A4 V4 ditambah dengan A5 dikalikan dengan V5. Kemudian di sini kita ubah persamaan untuk mencari A, luas penampang, karena diketahui diameter, saya ganti menjadi pi D1 kuadrat per 4 dikalikan V1 sama dengan pi D2 kuadrat per 4 dikalikan dengan V2 ditambah pi D4 kuadrat per 4 dikalikan dengan V4 ditambah dengan pi D5 kuadrat per 4 dikalikan dengan V5. Nah, di sini kita coret saja
untuk pi per 4-nya pada kedua ruas. Jadi di sini tinggal D kuadrat kalikan dengan V. Kita masukkan D1-nya adalah 20 kuadrat dikalikan dengan V1 sama dengan D2. D2 ini tadi 10, jadi 10 kuadrat dikalikan V2-nya adalah 0,4. Ditambah D4. D4 ini adalah 8. Oke, 8 kuadrat atau 8 kali 8. Jadi di sini agar lebih mudah, maka tak tulis 8 kali 8, bukan 8 kuadrat langsung. Dikalikan dengan 1,25. Ditambah 8 kali 8 dikalikan dengan 1,25. Kenapa saya tulis 8 kali 8? Karena nanti kalau 8 dikalikan dengan 1,25 ini kan hasilnya adalah 10. Nah, kita tinggal kalikan 10 kali 8 ini kan hasilnya 80. Ini lebih mudah mengalikannya atau mendapatkan hasilnya ketimbang kita kalikan dulu 8 kali 8, 64 dikalikan 1,25. Nah, ini kan agak berat ngitungnya ya. Seperti itu Adik-adik. Kita lanjutkan. 20 kuadrat tadi adalah 400 dikalikan dengan V1 sama dengan 100 dikalikan 0,4 jadi 40 ditambah 80 berarti ini juga 80. Maka V1 sama dengan 200 dibagi dengan 400. Hasilnya adalah setengah atau 0,5. Oke, 0,5 meter per second. Jawabannya adalah B. Latihan soal ke-15 dari SBMPTN tahun 2016. Seorang anak mengisi sebuah ember yang memiliki volume 0,019 meter kubik dengan menggunakan keran yang memiliki diameter 0,008 meter. Apabila air keluar dari keran dengan laju tetap yaitu 0,61 meter per second, maka waktu yang diperlukan untuk memenuhi ember tersebut adalah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Di sini ada volume. Volumenya adalah 0,019 meter kubik. Kemudian diameter. Diameter keran adalah 0,008 meter atau jari-jarinya adalah 0,004. Apabila air keluar dengan laju. Lajunya adalah 0,61 meter per second. Maka waktu yang diperlukan untuk memenuhi ember tersebut adalah, jadi yang tanyakan waktu. Untuk menyelesaikan persoalan ini kita bisa menggunakan persamaan debit, yaitu Q sama dengan A dikalikan V atau V volume per time. Nah, kita gunakan persamaan ini. Adik bisa masukkan di sini A-nya adalah luas penampang keran. Jadi nanti kita ganti saja dengan pi R kuadrat. Ya, V sama dengan volume per waktu. Nah, di sini yang dicari adalah waktu. Jadi nanti T sama dengan volume dibagi dengan pi R kuadrat dikalikan dengan kecepatan. Volumenya adalah 0,019. Kemudian Pi-nya kita ganti 3,14. Kemudian R kuadrat. Karena R-nya 0,004, maka kalau dikuadratin jadi 16 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kecepatannya adalah 0,61. Nah, kalau kita hitung ini nanti baru ketemu T dalam satuan second. Karena di sini yang ditanyakan dalam menit, maka saya bagi dengan 60. Jadi nanti dibagi 60, nanti hasilnya sudah menit di sini, Dek. Ya, Dedek bisa hitung di sini nanti ketemunya adalah 10,33 menit. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya latihan soal ke-16 dari SBMPTN tahun 2017. Sebuah semprotan nyamuk tersusun atas pipa vertikal yang tercelup dalam cairan anti nyamuk dengan massa jenis ρ, dan pipa horizontal terhubung dengan piston. Panjang bagian pipa vertikal yang berada di atas cairan ini adalah L. Dengan luas penampang A, diperlukan kecepatan minimum aliran udara yang keluar dari pipa horizontal sebesar V agar cairan anti nyamuk dapat keluar dari pipa vertikal. Jika cairan anti nyamuk diganti dengan merek lain dengan ρ, aksen sama dengan 1,2 ρ,
maka diperlukan luas penampang vertikal yang baru A aksen agar semprotan ini tetap berfungsi sebesar. Jadi gini, untuk pipa horizontal dan juga pipa vertikal ini berlaku persamaan Bernoulli. Nah, sudah kita turunkan ya Adik-adik dari persamaan Bernoulli pada contoh soal di bagian persamaan Bernoulli. Jadi di sini terdapat pipa horizontal yang berisi udara. Kemudian pada pipa vertikal berisi cairan. Nah, jadi ketika kita gunakan persamaan Bernoulli, maka saya tulis di sini P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho G H1 sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho G H2. Nah, di sini rho 2, ini adalah rho 1. Nah, di sini keadaan 1 kita ambilkan adalah keadaan pada pipa yang mendatar atau pipa horizontal. Artinya di sini berisi udara. Kemudian keadaan yang kedua ini keadaan untuk pipa yang vertikal yaitu berisi cairan. Untuk pipa yang mendatar atau yang berisi udara, di situ yang ada hanya unsur kecepatan saja. Maka persamaan di sini bisa ditulis setengah rho udara V udara saja karena yang ada cuma komponen kecepatan. Kemudian untuk pipa yang vertikal di sini yang ada hanya komponen ketinggian. Ini L ini maksudnya adalah tinggi. Maka bisa saya tuliskan di sini rho cairan dikalikan G kalikan dengan H cairan. Nah, di sini Adik bisa lihat ya, ketika massa jenis cairan ini kita ubah, maka tidak akan berpengaruh pada luas penampang. Maka luas penampang ini tidak ada pengaruhnya pada persamaan karena di sini tidak ada sangkut pautnya persamaan ini dengan A, nggak ada. Yang ada adalah di sini kecepatan, kecepatan aliran udara keluar, kemudian ada ketinggian. Jadi ketinggian cairan yang berada di bagian sini. Nah, jadi untuk pernyataan ini yang kita bisa simpulkan bahwa A aksennya itu sama dengan A karena tidak berpengaruh. Jadi jawabannya B ya adik-adik. Latihan soal ke-17 dari SBMPTN tahun 2017. Nah, ini sebenarnya sama ya dengan latihan soal ke-16 tadi, namun di sini berbeda yang ditanyakan. Langsung saja di sini sebuah semprotan nyamuk tersusun atas pipa vertikal yang tercelup dalam cairan anti nyamuk dengan massa jenis rho dan pipa horizontal yang terhubung dengan piston. Panjang bagian pipa vertikal yang berada di atas cairan adalah L. Dengan luas penampang A, diperlukan kecepatan minimum aliran udara yang keluar dari pipa horizontal sebesar V agar cairan anti nyamuk dapat keluar dari pipa vertikal. Jika cairan anti nyamuk diganti dengan merek lain dengan rho aksen sama dengan 1,2 rho, maka panjang bagian pipa L maksimum agar semprotan ini tetap berfungsi adalah. Jadi pada latihan soal ke-16 tadi sudah kita ulas ya, bahwa di sini persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah setengah rho udara V udara kuadrat sama dengan rho cairan G H cairan. Jadi di sini persamaan yang sebelah kiri ini untuk keadaan pipa yang mendatar. Kemudian untuk yang ruas sebelah kanan ini untuk pipa yang vertikal. Jadi di sini ketika rho cairan diubah, maka HC ini juga bisa berubah. Nah, di sini terjadi perbandingan. Kalau kita ubah ya, maka nanti kita bisa tuliskan HC itu sama dengan setengah rho udara V udara kuadrat dibagi dengan rho C dikalikan dengan G. Nah, jadi di sini Adik bisa lihat bahwa HC tinggi cairan ini berbanding terbalik dengan rho cairan. Jadi kalau kita tuliskan perbandingannya adalah HC aksen per HC sama dengan rho C per rho C aksen. HC aksennya ini nanti yang kita cari. HC awalnya adalah L. Kemudian rho cairan awalnya adalah rho. Kemudian rho C aksennya adalah 1,2 rho. Jadi nanti L aksen sama dengan untuk 1,2 ini kan sebenarnya dia adalah 5/6.
Oke, jadi nanti 1, 5 per 6 dikalikan L atau 6 per 5. Oke, 6. Oh, salah, adik-adik kebalik ini ya. 1,2 itu 6 per 5. Jadi kalau dibalik jadi hasilnya adalah 5 per 6 L. Jawabannya adalah A. Nah, adik-adik, kita sudah sampai ke latihan soal terakhir, yaitu latihan soal ke-18 SBMPTN tahun 2016. Di sini kerapatan cairan yang melewati pipa mendatar dengan salah satu ujungnya mengecil. Jadi diketahui ujungnya mengecil. Kemudian kerapatannya atau massa jenisnya adalah 800 kg per meter kubik. Kelajuan cairan yang melewati pipa besar, sebut saja di sini V1. V1 adalah 5 meter per second. Sedangkan yang melewati pipa kecil, jadi pipa kecil di sini V2 lebih besar ya Dedek, karena lebih kecil. Di situ luas menampangnya 15 meter per second. Maka perbedaan tekanan antara kedua ujung pipa adalah, kita gunakan persamaan Bernoulli, namun kita tidak usah nulis rugiannya, karena di sini pipanya mendatar atau anggap saja berada di atas tanah. Kalau berada di atas tanah, maka ketinggiannya akan sama besar atau bisa kita anggap 0. Oke, langsung saja di sini P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, jadi di sini V2-nya lebih besar ya, maka nanti saya tulis P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Di sini rho-nya sama ya, sama-sama cairan dengan massa jenis 800 kg per meter kubik. Jadi nanti delta P sama dengan setengah, rho-nya sama ya, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Sama dengan setengah, rho-nya adalah 800, kemudian V2. V2-nya 15 kuadrat adalah 225. Kemudian 5 kuadrat adalah 25. Maka di sini 400, kemudian masih dikalikan dengan 200. Maka hasilnya adalah 80 kilo Pascal.